Shalom, jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini di hari yang baru. Dan kita percaya bahwa ada anugerah dan kasih setia Tuhan yang baru pula bagi kehidupan kita semua. Kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita, yaitu terambil di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dan 47. Dua ayat ini merupakan bagian dari pertempuran antara Goliat dengan Daud, Daud dengan Goliat. Saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, pertempuran kita mungkin berbeda dengan pertempuran Daud, mungkin berbeda dengan peperangan yang dihadapi. Tetapi saya percaya dalam kehidupan kita ada peperangan-peperangan yang kita hadapi, baik terhadap diri kita sendiri maupun juga berbagai macam permasalahan yang kita hadapi setiap hari. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini di dalam 1 Samuel 17, 45 dan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini merupakan sebuah klimaks. Sebuah klimaks di mana percakapan ataupun juga tantang menantang antara Goliat dengan Daud, Daud dengan Goliat. Goliat dengan segala perlengkapan senjata yang dimiliki, dengan berbagai macam perlengkapan perlindungan yang dimiliki, bahkan dengan ancaman demi ancaman yang merendahkan Daud diucapkan di medan pertempuran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat, Daud adalah seorang yang tidak punya pengalaman yang sama dengan Goliat pada saat itu. Tetapi saudara, kalau kita bisa melihat, peperangan ini merupakan peperangan yang menentukan. Karena apa? Sudah berpuluh-puluh hari tentara Israel dengan Raja Saul hanya berdiam diri untuk mendengarkan hinaan dan cercaan dari Goliat, pahlawannya orang Filistin. Peperangan ini merupakan peperangan penentuan di mana apakah Allah Israel tetap diremehkan atau Allah Israel dipertontonkan sebagai pemenang dari segala peperangan yang dihadapi. Saudara, kalau kita bisa melihat dari dua ayat firman Tuhan yang kita pelajari, di mana ini merupakan sebuah pertempuran yang menentukan, dan juga apa yang Daud lakukan, apa yang Daud ucapkan ketika dia menghadapi Goliat, menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Yang pertama adalah dikatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa begitu pentingnya nama Tuhan semesta alam bagi Daud, maka dia mendatangi Goliat bukan dengan persenjataan yang lengkap, bukan dengan pakaian perlindungan yang lengkap, tetapi dia berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dengan kata lain, Daud memiliki iman yang pasti kepada Tuhan yang menyertai dia, kepada Tuhan yang ada bersama dengan dia. Berbicara tentang nama, saudara, kalau kita pelajari nama-nama Tuhan di dalam Alkitab, kita menemukan yang pertama adalah peranan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah kita mulai memahami sifat Tuhan dari namanya. Berarti di sini berbicara tentang apa? Kenapa Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam"? Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia percayai. Sehingga dalam menghadapi peperangan bersama dengan Goliat, dia tidak menjadi gentar karena dia tahu persis bahwa Tuhan yang berserta dengan dia, Tuhan yang bersama dengan dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berperang bersama dengan dia, bahkan Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang tidak pernah berubah. Hal yang kedua, kalau kita renungkan, dikatakan begini dalam kalimat yang terakhir. Saya suka sekali dengan kalimat ini. "Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Berbicara tentang apa? Peperangan bukan di tangan Goliat walaupun dia lebih besar daripada Daud. Peperangan bukan di tangan Goliat walaupun persenjataannya begitu lengkap. Peperangan bukan di tangan Goliat walaupun perlindungan
di dalam peperangan itu dia memiliki kelengkapan yang luar biasa. Dan peperangan juga bukan di tangan Daud. Tetapi di sini dikatakan peperangan ada di tangan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tetapi ketika peperangan itu diperhadapkan kepada Daud, berarti Tuhan menyerahkan peperangan itu untuk ditentukan kemenangannya oleh tindakan Daud, oleh keberanian Daud untuk menghadapi bersama dengan Tuhan. Artinya begini saudara, hal yang kedua ini, kalau hari ini engkau diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan permasalahan, berarti Tuhan telah menyerahkan peperangan itu ke dalam tanganmu. Karena Dia sudah memperlengkapi engkau dengan kuasanya. Terlebih dengan penyertaannya. Penyertaannya bersifat aktif. Penyertaannya bersifat nyata dalam kehidupan kita. Situasi hari ini mungkin menjadi peperangan bagi kita. Kita berperang dengan rasa takut. Kita berperang dengan kecemasan. Kita berperang dengan kekhawatiran yang kita hadapi bisa saja setiap hari. Bahkan kita berperang dengan ketidakpastian. Pahami dengan baik. Kenali Tuhan yang menyertai engkau. Dia berperan dalam hidupmu dan Dia tidak pernah berubah. Dan yang kedua adalah ketika engkau diizinkan untuk menghadapi peperangan hari ini, berarti kemenangan ada di dalam tanganmu karena engkau maju bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, kita lebih dari orang-orang yang menang. Saya percaya hari ini ada kemenangan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebelum kami masuki hari ini Tuhan, kiranya Bapa, hati dan pikiran kami terus Engkau kuatkan melalui kebenaran firman ini. Ada banyak peperangan yang kami harus hadapi. Tetapi satu hal yang kami tahu, Tuhan ada bersama dengan kami. Nama Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah berubah setia terhadap kami. Ketika kami terus berharap dan bersandar kepadamu. Dan kami percaya ketika peperangan itu diizinkan, diperhadapkan kepada kami, berarti Engkau menyerahkan peperangan itu ke dalam tangan kami. Dan kami percaya ada kemenangan yang akan kami tuai bersama dengan Engkau. Kami masuki hari ini bersama dengan Engkau, Tuhan sumber kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.